Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas Perjanjian Linggarjati. Saya dengar beberapa teman mendapati soal tentang Perjanjian Linggarjati ini ya, baik itu latar belakangnya, atau isinya, dan juga dampaknya. Jadi, ada baiknya kita pelajari perjanjian ini hingga tuntas, dan semoga apa yang telah kita pelajari ini berguna untuk kita, baik itu pada saat menjawab tes ataupun untuk menambah wawasan kita ya. Oke, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Di sini saya akan mulai dengan definisi terlebih dahulu, definisi singkatnya, lalu latar belakangnya, kenapa perjanjian ini dilaksanakan, isinya, dan juga tokoh delegasi. Dan yang terakhir ada dampaknya juga ya teman-teman ya, dampak positif dan juga negatif dari perjanjian Linggarjati ini. Nah, di awal seperti biasa saya akan memberikan beberapa soal yang teman-teman bisa jawab terlebih dahulu ya. Lalu nanti setelah mendengarkan pemaparan, teman-teman bisa menjawab ulang soal tersebut untuk melihat apakah pemahaman teman-teman bertambah setelah menonton video ini. Oke, baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini bisa teman-teman pause dulu ya sebelum melanjutkan. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Nah, sudah 4 soal ya teman-teman, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, kita mulai pada yang pertama, definisi singkatnya ya teman-teman. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti kita ketahui ya, kita terakhir dijajah oleh Jepang pada tahun 1945. Jepang menyerah kepada sekutu ya teman-teman. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, lalu Jepang memberikan status quo di Indonesia. Nah, status quo. Lalu karena status inilah Indonesia dan Belanda terlibat konflik teman-teman. Jadi AFNE ini dari pihak sekutu ya teman-teman, datang ke Indonesia yang mana tugasnya untuk melecuti senjata Jepang dan juga membebaskan tahanan perang teman-teman. Nah, namun ternyata AFNE ini datang tidak sendirian teman-teman. Ada juga pihak Belanda ya, pihak Belanda yang ikut bersama AFNE ini yang bernama NICA ya teman-teman ya, NICA, yang mana kepanjangan dari Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Nah, NICA ini memiliki hasrat untuk menguasai kembali Indonesia teman-teman, karena kan mungkin ya Belanda belum puas menjajah Indonesia, kan sempat diambil alih oleh Jepang ya pada tahun 1942. Nah, Belanda ini ingin kembali menjajah Indonesia, sementara Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dari itu Belanda tidak terima teman-teman. Seperti itu. Maka dilaksanakanlah perjanjian demi perjanjian. Nah, perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 ya teman-teman ya. Lalu perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi cukup lama ya untuk ditandatangani ya teman-teman ya. Dari pelaksanaannya pada tanggal 15 November 1946 dan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 teman-teman oleh kedua negara. Nah, itu saja ya untuk definisi singkatnya, apa itu perjanjian Linggarjati, kapan terjadinya,
dan juga pihak-pihak yang ada pada Perjanjian Linggarjati ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang latar belakang teman-teman. Nah, di sini dikatakan latar belakangnya karena tidak didapatinya kesepakatan antara pihak Belanda dan Jepang. Oke, karena itulah Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan. Apa maksudnya tidak didapati kesepakatan? Nah, ternyata teman-teman, sebelum terjadinya atau dilaksanakannya Perjanjian Linggarjati ini telah ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Maksudnya telah ada upaya untuk mendapati kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia terkait tentang status Indonesia. Nah, perundingan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober ya teman-teman. 23 Oktober 1945 teman-teman, antara pihak RI dan pihak Nica. Namun gagal ya teman-teman ya. Gagal, tidak mencapai kesepakatan. Lalu diadakannya pertemuan kedua yang mana digelar pada tanggal 13 Maret. Oke, 13 Maret, 1 tahun setelah itu, 1946, yang mana menghasilkan rumusan Batavia Konsep. Ini sebagai nota kesepahaman ya teman-teman ya. Jadi Batavia Konsep ini sebagai nota kesepahaman untuk menginjak fase perundingan berikutnya teman-teman. Baik, singkat cerita, di sini juga mengalami kegagalan teman-teman ya, kegagalan dalam mencapai kata kesepakatan. Lalu diadakannya Perjanjian Linggarjati teman-teman. Nah, Linggarjati. Oke, jadi seperti ini ya singkatnya teman-teman ya. Ini diadakan karena tidak adanya ya, Linggarjati ini diadakan karena tidak didapatinya kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia. Tentang apa? Tentang status Indonesia ya. Di sisi Indonesia, sisi kita, Indonesia telah merdeka ya. Namun Belanda tidak menerima. Belanda tetap ingin berkuasa di tanah air kita ini. Jadi itulah latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati. Kita lanjut ya ke poin berikutnya. Baik, kita masuk ke isi dari Perjanjian Linggarjati ya teman-teman. Yang pertama, pengakuan secara de facto oleh Belanda. Nah, apa saja yang diakui oleh Belanda secara de facto? Jadi, Belanda mengakui Republik Indonesia itu wilayahnya terdiri dari Sumatera, lalu Jawa, dan Madura teman-teman. Nah, jadi Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia itu terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura ya. Lalu isi yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah paling lambat 1 Januari 1949 ya, wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Lalu yang ketiga, kedua negara bekerja sama dalam membentuk RIS yaitu Republik Indonesia Serikat teman-teman. Dan yang keempat, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, jadi ini nanti bakal ada negara di dalam negara teman-teman ya. Itu adalah isi dari Perjanjian Linggarjati teman-teman. Adapun tokoh-tokoh yang hadir dalam perjanjian ini ya, dari Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir ya. Lalu dari pihak Belandanya dipimpin oleh Wim Sermerhon, dan pihak penengah yaitu dari Inggris dipimpin oleh Lord Inverchapel dan Lord Killearn ya teman-teman ya. Nah, dan anggota dari pihak Indonesia yaitu Akagani teman-teman. Saya lupa ini kepanjangannya.
lalu ada Amir Syarifuddin ya. Lalu ada Susanto dan Muhammad Roem. Beserta Ali Budiarjo, teman-teman. Nah, ini adalah anggota dari delegasi Indonesia ya, teman-teman ya. Adapun dari pihak Belanda dipimpin oleh Wim Sermerhorn dan anggotanya ada Hubertus Van Mook, teman-teman. Nah, ya, jadi inilah tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati yang terlibat, maksud saya ya. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Adapun dampak yang terjadi setelah Perjanjian Linggarjati, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, karena tadi ya Belanda mengakui secara de facto ya, teman-teman, Republik Indonesia terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Lalu poin 2-nya, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Oke, dan yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Namun ini tidaklah lama ya, teman-teman, karena bakal terjadi agresi militer pertama, teman-teman. Nah, agresi militer pertama itu terjadi karena pihak Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke dampak negatifnya. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Ya, karena tadi ya, Republik Indonesia itu hanya diakui Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Oke, lalu yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis ya, karena mereka menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ya, bukanlah negara persemakmuran Indo-Belanda, teman-teman. Oke, inilah dampak negatif yang terjadi setelah Perjanjian Linggarjati. Baik, sekian dulu teman-teman untuk materinya. Sekarang kita balik lagi ke soal tadi ya, teman-teman ya. Soal pertama, Perjanjian Linggarjati diadakan untuk A. menghentikan agresi militer kedua, B. mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa Indonesia bukanlah negara federal, C. menghentikan agresi militer pertama, D. merencanakan perjanjian KMB, E. membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, gampang ya jawabannya, E ya. Baik, membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau menghentikan agresi militer kedua kan belum terjadi ya. Oke, agresi militer kedua ini pihak Belanda melanggar perjanjian apa, teman-teman? Oke, perjanjian Renville ya, teman-teman. Nah, itu mereka melanggar perjanjian Renville, maka terjadilah agresi militer kedua, teman-teman. Lalu menghentikan agresi militer pertama, nah ini terjadi karena pihak Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, teman-teman. Jadi belum terjadi ini Linggarjatinya. Linggarjati, maaf. Maaf. Telah terjadi maksud saya ya, iya. Nah, berarti kurang tepat yang C. Kalau D, merencanakan perjanjian KMB, itu adalah perjanjian Romroyem, teman-teman ya. Nah, perjanjian Romroyem ini diadakan untuk membicarakan perihal perjanjian konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda ya. Kalau yang B, mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa Indonesia bukanlah negara federal.
Ini juga bukan ya, kurang tepat. Paling tepat adalah E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini yang merupakan anggota delegasi dari Indonesia pada saat Perjanjian Linggarjati adalah A. Akagani, B. Susanto Tirtoprojo, C. Muhammad Roem, D. Muhammad Hatta, E. Sultan Syahrir. Nah, ini sepertinya ada yang kurang teman-teman ya, kecuali, maaf ya, kecuali. Oke, nah, jadi isinya adalah Muhammad Hatta ya, kecuali ya. Oke, sudah tahu ya teman-teman ya, ini adalah tokoh-tokoh yang berkepentingan dalam Perjanjian Linggarjati. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Afne dan Nica datang, oke typo lagi teman-teman, ke Indonesia. 1 tahun setelah itu diadakannya Perjanjian Linggarjati, tepatnya pada tanggal 11 hingga 15 November 1946. Adapun alasan dilaksanakan perjanjian di Linggarjati adalah A. Karena Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, B. Karena tidak adanya kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia akan perjanjian sebelumnya, C. Karena ingin menghentikan agresi militer 1, D. Karena ingin menghentikan agresi militer kedua, E. Karena Nica datang ke Indonesia. Ya, gampang ya teman-teman. Kalau sudah dengar tadi penjelasannya pasti bisa. Isinya adalah B. Iya, karena tidak adanya kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia akan perjanjian sebelumnya ya. Karena tadi kan sebelum Perjanjian Linggarjati ada beberapa perundingan ya, tapi tidak mencapai kesepakatan. Maka diadakanlah perjanjian di Linggarjati. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Salah satu isi dari Perjanjian Linggarjati adalah Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari, iya. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah C. Sumatera, Jawa, dan Madura. Gampang bener ya teman-teman. Isinya C. Nah, sekian dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga apa yang kita pelajari ini masuk pada soal-soal tes SKD yang akan teman-teman hadapi nantinya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.